Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah yang aku khawatirkan lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Takdziban bil qadri. Takdzib, kadzaba. Takdzib, mendustakan bil qadar, takdir. Tak percaya kepada takdir. Saya Pak Ustadz, setelah saya tengok-tengok kemunduran umat Islam ini gara-gara percaya kepada takdir. Jadi kalau gitu kita sunat sajalah rukun iman yang 6 nih. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri. Takdir kita buang aja. Jadi rukun iman tinggal 5 saja. Yang salah bukan rukun imannya Mas, tapi pemahaman engkau tentang takdir itu yang tak betul. Jangan lepaskan ayat-ayat hadis-hadis takdir dari konteks kehidupan salafus saleh. Salah satu kekeliruan kenapa ayat takdir dijadikan sebagai penyebab mundurnya umat Islam, gara-gara ayatnya dicomot, dilepaskan. Ma asaba min musibatin, segala musibah yang terjadi fil ardi, di bumi, wala fi anfusikum, pada dirimu, illa fi kitab, sudah tertulis di lauhil mahfuz. Anak mahasiswa nilai transkrip, nilai IPK baru keluar, IP 2,0. kebetulan dibaca ayat itu, cocok nih. Baca tafsir tak mau, pemahaman salafus soleh dibuang, hanya menjadikan ayat sebagai legalisasi kemalasan. Ma'asaba min musibatin fil ardi, segala musibah di bumi, wa fi anfusikum, pada dirimu, illa fi kitab, sudah tertulis di lauhil mahfuz. Berarti IP ku 2,0 ini sudah tertulis di lauhil mahfuz. Cocok lah ini, inilah yang ku cari selama ini. Baliklah ke rumah, coba tengok transkrip nilai Mundo iki Pak, kok 2,0. Tiap bulan ku kirim uang belanja, motor ku belikan biar supaya mudah kuliah, rumah kos ku sewakan setahun dekat dari kampus, kenapa 2,0? Ayah sabar ya, ini ayatnya. Ma asaba min musibatin, segala musibah, fil ardi, di atas bumi, wala fi anfusikum, pada dirimu, illa fi kitab, sudah tertulis di lauhil mahfuz. Iya juga ya, iya lah. Balik anak perempuan hamil 3 bulan, maaf cakap, mana suaminya? Tak ada ya, ini kecelakaan. Kok bisa terjadi begini? Ini ayatnya ya. Ma asaba min musibatin. Coba tengok bagaimana Sayyidina Umar Ibnul Khattab salaf memahami ayat takdir. Salaf itu 3 abad pertama. Khairul qurun qarni, abad 1. Thumma alladhina yalunahum, abad 2. Thumma alladhina yalunahum, abad 3. Mereka perang, ini bukit, tanah yang landai namanya wadi, lembah. Tiba-tiba mereka berkemah di lembah, datang wabah penyakit pes. Nama bahasa Arabnya ta'un. Penyakit ta'un itu terjemahnya pes, menular. Kena di lembah. Kata Sayyidina Umar, ayo kita pindah ke lembah yang lain. Kata sahabat yang lain, kita terima saja Umar, ini sudah takdir Allah. Apa kata Sayyidina Umar? Kita pindah dari takdir yang buruk kepada takdir yang baik. Ada masanya kita bisa memilih, tapi ada masanya kita tak bisa memilih. Pergi pengajian subuh Sabtu, bawa motor, stangnya dikunci, ban depan beli yang pakai kunci tambahan, ban belakang kunci juga pakai rantai, ikatkan ke batang pokok kurma, rantainya kasih gembok, usaha maksimal. Tiba-tiba begitu turun ke bawah, batang kurma itu disinsu mereka.
takdir, tak ada pilihan. Qadar Allah, usaha sudah maksimal. Qadar Allah. Jangan lagi berpikir, kenapalah aku pakai motor, kenapalah ikut pengajian, kenapalah tadi bawa motor, kenapalah tak ku gembok, kenapalah. Kalau sudah terjadi, jangan lagi kau berkata kalaulah dulu, kalaulah dulu, kalaulah dulu, kalaulah dulu. Karena kalau itu pintu setan masuk, maka katakan qadar Allah, takdir Allah. Tapi usaha sudah maksimal. Pahami takdir dengan baik menurut pemahaman salafus saleh. Itu makanya kita disuruh mengikut salaf, mengikut salaf. Mengikut salaf itu pemahaman salafus saleh terhadap Quran dan sunnah. Jangan lepaskan, jangan dicomot teksnya. Sedang SMS, WA saja kadang kalau kita lepaskan dari konteksnya membingungkan. Tapi begitu kita tahu kronologis ceritanya, oh ternyata begini pemahamannya. Makanya ceramah jangan dipotong-potong. Ceramah Ustadz Somad dipotong, disunat, dilepaskan dari konteksnya, lalu ditempelkan ke sini, ditarik kesimpulan Abdul Somad membenarkan bom panci. Ini kan goblok bin Bahlul. Udah jelas konteksnya di situ. Pertanyaan, Ustadz, bagaimana kejadian bom bunuh diri di Palestina saat perang? Kasusnya Palestina, umat Islam lemah melawan Israel laknatullah saat perang. Lalu Ustaz Somad menjawab, itu bukan bom bunuh diri, itu adalah gerakan mati syahid. Dalilnya saat perang Uhud, pasukan kaum kafir sudah merebut kekuasaan, mengepung Nabi. Lalu datang seorang sahabat mencabut pedangnya, dia masuk ke gerombolan musuh. Dapat dipastikan 99,9% dia akan mati syahid. Dia masuk ke dalam, dia kibarkan pedangnya dan berakhir dengan kematian. Nabi tak melarang. Dan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan itu bukan mati konyol, itu mati syahid. Syekh Nasruddin Al-Albani juga mengatakan itu bukan mati konyol, itu mati syahid. Bisa juga untuk membela diri pengajian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan melepaskan teks dari konteks. Makanya belajar tafsir, pahami asbabun nuzul. Belajar hadis, pahami asbabul wurud, supaya tidak kacau balau. Ada urutannya. Masak aja pakai urutan kok. Pertama-tama letakkan kuali di atas kompor. Setelah nampak agak berasap dikit, tuangkan minyak. Tanda minyaknya sudah panas, percikkan air. Setelah itu masukkan bawang. Setelah bawangnya agak menguning, masukkan cabai. Setelah cabainya agak layu, masukkan tomat. Setelah itu diaduk-aduk kacau-kacau, baru masukkan air. Bukan sekaligus masuk ke dalam. Pandai Ustaz masak, 4 tahun masak di Mesir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini maka tentang masalah takdir ini ada yang bisa memilih, ada yang tidak. Dengan penuh kesadaran, telingamu terang benderang, matamu segar bugar, hatimu sehat, otakmu cerdas, tiba-tiba kau minum itu kamput, habis itu kau pun mabuk sempoyongan. Ketika ditangkap, dicambuk, apa kata dia? Aku minum ini karena takdir. Apa kata Sayyidina Umar? Cambuk dia plus bonus tambahan. Loh, kenapa aku dicambuk tambahan? Kau dicambuk 40 kali karena kau minum khamar. Orang yang minum khamar cambuk 40. Tambah lagi bonus karena bicara takdir tanpa ilmu. Quran sudah melarang. Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun najis min amal syaitan, perbuatan setan, fajtanibu, jauh. Quran melarang, akal pula melarang. Ini kalau kau minum, akal kau hilang. Kalau akal kau hilang, kau tak bisa membedakan mana kawan, mana lawan, mana bini orang, mana bini kau. Akal mengatakan. Makanya gubernur Papua melarang penjualan khamar di Papua.
Dia tahu orang Papua suka minum khamar. Nanti kalau minum berkelahi bunuh-bunuhan. Gubernur Papua yang non-muslim mengatakan jangan jual sembarangan khamar, nanti bisa musnah orang Papua gara-gara ini. Mereka tak baca Quran, tak baca hadis. Lalu dari mana dia melarang? Akal. Afala taqilun. Kenapa kalian tak mau pakai akal? Pakai akal, akal. Kurang akal minum aja akal. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, maka pahami takdir. Tapi kita tak boleh ejek dia, "Hei Cina." Tak boleh, "Hei Batak." Tak boleh. Karena dulu mereka tidak pernah memilih ingin jadi Batak atau ingin jadi Cina. Memangnya ada malaikat ngasih kertas multiple choice. A, Batak, B, Batak, C, Cino, D. Tak ada. Itu bukan dia yang memilih, Allah memilihkan. Ada masanya kita bisa memilih, ada masanya kita tak bisa memilih. Makanya kalau ada ibu-ibu mencampakkan anaknya karena buta tak bisa menengok, malu punya anak cacat, masukkan ke kardus, campakkan. Kau sudah menolak takdir. Karena dulu Allah meniupkan roh itu melalui malaikat masuk ke dalam rahimmu, kau tak memilih. Makanya ibu berkata, "Nak, aku tak pernah memilih engkau, Allah lah yang sudah memilihkan engkau menjadi anakku." Si anak pun akan berkata, "Mak, aku tak malu punya emak macam engkau, karena aku tak pernah memilih engkau, Allah lah yang sudah memilihkan aku menjadi anakmu dan engkau menjadi ibuku." Ada saatnya kita bisa memilih, ada masanya kita tak bisa memilih. Ini pahami takdir dengan baik, usaha maksimal.